Balatro gila, Balatro gila. Kayaknya hampir seluruh orang yang gua kenal tiba-tiba itu kecanduan Balatro edan. Sebuah penyakit, sebuah wabah, sebuah kehancuran sosial. Beneran, ini kehancuran sosial karena akhirnya tuh masyarakat akan kecanduan sama sesuatu yang sebenarnya sepele, yang tidak membuang-buang uang, cukup sekali buang uang karena kalian perlu beli game sekali, dan habis itu menyesal karena kalian tidak bisa berhenti. Dan ketika kalian menang pun kalian gak dapet apa-apa. Cuman suara turulung 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 turulung. Yes, Balatro, sebuah game yang benar-benar mengubah gak hanya komunitas tapi juga industri di dunia gaming, yang benar-benar membuktikan bahwa game itu nggak harus yang grafiknya ngepick atau gimana, gameplaynya ciat-ciat mesti gimana. Sesimpel main game kartu soliter ya, tapi dengan ditingkatkan gameplaynya. Ini game udah di-download sama jutaan orang, tapi sayangnya di akhir tahun ini dia mendapatkan sebuah berita yang kurang baik. Balatro ratingnya dimasukin menjadi 18+. Alias ini game tidak cocok buat anak-anak, ini game untuk orang yang udah sangat dewasa. Karena gamenya dibilang mengajarkan untuk judi, padahal buat orang yang udah pernah mainin pasti tahu kalau game ini nggak ada judi-judinya. Jadi kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa game yang menjadi wabah penyakit ini sekarang menjadi apa ya, game yang dianggap game dewasa gitu, padahal nggak ada bukip-bukipnya, cuman orang main kartu aja, ya kayak bapak-bapak main soliter aja ya, sama kayak main capsa di pos ronda gitu. Tapi kenapa bisa sampai 18+, dan kreatornya pun nggak suka sama keputusan ini. So, what's going on? Balatro gila, Balatro gila. Ya semua orang udah Balatro gila. Kalau temen lo belum Balatro gila, bagus. Jangan sampai ada yang kena Balatro gila lagi ya, karena ini game bener-bener adiksi banget. Adiksi yang gimana ya? Kalau kalian mungkin masih belum dapet jokesnya itu lebih kepada celebration sih. Gua pribadi melihatnya sebagai sebuah selebrasi bahwa kita bisa main game kartu yang tidak buang-buang uang dan akhirnya mesti pinjol dan akhirnya membuat keluarga tersiksa. Ini cuman game buang-buang waktu yang iseng, yang no-brainer gitu loh. Ya ada brainnya dikit, tapi kayak hampir semua orang bisa mainin, dan nagih banget dan seru banget. Dan ini game tuh yang game sederhana banget gitu, nggak ada segiga ini game, tapi bener-bener luar biasa banget dan bener-bener bisa membuat banyak orang ketagihan. Padahal cuman game kartu poker capsa soliter biasa. Gue sendiri udah mainin dan gue sering mainin juga pas live streaming, dan gue udah bikin reviewnya. Kalau kalian belum nonton, tonton dulu karena ini penting banget ya buat kalian paham apa ini Balatro dan apa sih yang terjadi sekarang. Karena Balatro itu lagi dilanda sebuah kesuksesan juga ya. Jadi selamat buat teman-teman yang udah support Balatro, dan juga si pembuatnya ya, Local Trunk kalau nggak salah namanya. Gamenya itu udah di-download jutaan, sangat-sangat banyak banget. Bentar, gue cari infonya biar lebih valid. 5 million unit ya, di Januari 2025 deck building roguelike Balatro reach 5 million unit sales. Ini kata Statista ya. The independent game was released in Februari 2024, dan dalam waktu kurang dari setahun sudah 5 juta unit terjual. Lu bayangin game kartu. Game kartu bisa ngalahin game-game AAA. Lu cek AAA yang dapat sejuta aja susah. Ini game kartu bisa dapat sejuta. Ini kan sebuah momok bagi industri game, tapi juga sebuah apa ya, pencerahan gitu. Kalau enggak, kita nggak nyari grafik-grafik amat, kita nggak selalu mesti upgrade VGA atau gimana. It's all about gameplay. Ingat, it's all about gameplay. Sebutkan apa itu lore Balatro di komentar di bawah buat kalian para pencinta storytelling. Tapi masih aja ada Balatro di HP Anda. Sayangnya game ini tuh di akhir tahun sebenarnya sempat mendapatkan kontroversi. Yang kontroversinya ini lahirnya dari PEGI. PEGI itu bukan nama teman cewek di kampus kalian atau di sekolah kalian ya. Mereka itu adalah singkatan dari Pan-European Game Information. Jadi itu adalah semacam lembaga yang ngebuat sistem rating sebuah game untuk Eropa. Makanya kalian suka denger kan kalau sebelum main game gitu kayak PEGI 16. Semacam rating lah untuk sebuah game itu cocoknya dimainkan sama anak umur berapa, udah umur berapa baru boleh main, atau umur segini belum boleh main. Jadi pokoknya rating umur lah ya. Dan sayangnya seperti yang sudah kita sebut di awal, game ini akhirnya mendapatkan rating yang cukup kurang menyenangkan bagi beberapa orang karena harus dapat 18+, alias hanya untuk orang dewasa. Ini game dewasa, anak kecil nggak boleh main. Yang dimana kita semua tahu kalau ini game nggak ada judinya. Sebenarnya Balatro itu pada saat awal rilis ya, di awal-awal 2024, itu tuh ratingnya 3+. Jadi udah dinilai sama PEGI dan mereka mendapatkan rating 3+. 3+ itu seluruh umur lah, hampir semua orang boleh mainin gitu ya. Maksudnya nggak semua orang, karena yang di bawah 3 tahun kayak nggak bakal bisa main, masih bugu gaga gitu, nggak ngerti apa-apa ya. Kali bocil pas baru lahir langsung Balatro gila, nggak bisa dong. Lu pakai mindset lu dipakai ya. Jadi ya 3+ itu ya udah hampir jelas-jelas hampir seluruh gamer aman untuk mainin, karena tidak akan ada gore-nya atau ada vayo-nya yang berlebihan gitu, atau ada copot-copotan pala, tusuk-tusukan, gori-gori yada-yada ya, lu ngerti lah maksudnya. Tapi intinya game ini udah di rating PEGI 3+. Tapi karena kepopulerannya bahkan sampai menang Game Award,
akhirnya sepertinya PEGI itu kayak mau evaluasi gitu. Ini game tuh cocok di 3+ apa enggak sih? Dan ternyata iya, revisinya keluar. Revisinya di PEGI adalah Balatro itu 18+. Jauh banget mentalnya dari semua umur jadi game dewasa. Dan apa sih yang disampaikan oleh PEGI terhadap situasi seperti ini? Game ini mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang digunakan dalam poker melalui gambar, informasi, dan gameplay. Selama permainan dan pemain akan mendapatkan chip sebagai hadiah untuk memainkan kartu tertentu, pemain juga dapat mengakses daftar nama-nama kartu kombinasi poker. Jadi menurut yang punya rating, karena ada istilah-istilah judinya kayak kartu, ada pokernya, ada chipnya, ini game itu kayak ya lebih tidak cocok untuk anak-anak karena mengandung unsur-unsur dewasanya, yaitu adalah istilah-istilah dalam judoy. Saat pemain mengarahkan kursor ke kombinasi kartu tersebut, game akan menjelaskan jenis kartu apa yang dibutuhkan untuk membentuk kombinasi itu. Seiring berjalannya waktu, pemain akan semakin mengenal kombinasi kartu yang menghasilkan poin lebih tinggi karena kombinasi ini juga ada di dunia nyata. Pengetahuan dan keterampilan ini dapat diterapkan dalam permainan poker sungguhan. Yes, jadi pengetahuan tentang pair, two pair, triple, full house, four of a kind, itu adalah pengetahuan yang cukup berbahaya sepertinya untuk anak-anak di Eropa karena itu mirip banget, karena itu akan dipakai banget di judol. Nggak judol sih, tapi lebih ke gambling lainnya ya. Kalau di Indonesia kan identiknya judol. Tapi ya kira-kira seperti itu. Yang gue sendiri agak kurang setuju sih ya kalau boleh berpendapat. Aneh kali kalau gue nggak boleh berpendapat. Karena jelas-jelas ratingnya bener-bener bisa 3+ dan pada saat ini keluar juga permainannya udah pakai kartu remi. Ini mana kartu remi ini emang identik. Gue setuju banget. Gue nggak mau mengelak dan apa ya, semacam pura-pura goblok gitu ya, bahwa kartu ini nggak dipakai untuk permainan-permainan perjudian. Terus kenapa soliter dari dulu nggak pernah di rating 18+ gitu? Maksudnya kan hal yang membedakan mana yang judi, mana yang enggak, itu kan dari taruhannya, dari bettingnya, dari sistemnya. Maksudnya lu nggak usah pakai kartu deh, kita pakai coin flip aja gitu. Siapa yang mau bertaruh gitu ya, pala sama bawah dengan keberuntungan, bisa jadi judi. Atau sesimpel sweet, batu, gunting, kertas. Dan lain-lain yang menurut gua kayaknya agak terlalu nggak fair aja sih. Tapi nggak tahu, ini cuman pemikiran gue sementara banget ya. Silakan dikritisi ya kalau menurut kalian bagaimana ya. Gue sangat terbuka. Gue nggak mau belain Balatro kayak Balatro gila, enggak. Gue juga nggak merasa Balatro itu perlu dimainin sama anak kecil. Tapi sampai 18+ gitu, 13 kayak atau 15 kayak, tapi sampai cuman orang dewasa kayak terlalu jauh. Kekecewaan ini pun nggak hadir dari gue, tapi juga dari yang buat gamenya. Si Local Trunk ini bilang, since PEGI gave us 18+ rating for having evil playing card, maybe I should add microtransaction, loot boxes, real gambling to lower that rating to 3+ like EA Sport FC. Oh shit! Ini bener banget, karena kalau kalian lihat PEGI info, Balatro itu sampai sekarang masih 18+ ya. Tapi kalau kalian lihat EA Sport, yang dimana kita tahu itu ada loot box ya, dan loot box sendiri dan gacha pun menjadi perdebatan di komunitas gamer itu sendiri, dapat 3. Jadi si Local Tongue ini kayak bercanda gitu, si pembuat Balatro, yang mendingan gue masukin microtransaction sekalian gitu, sama loot box, sama gambling system sekalian gitu, kalau ujung-ujungnya kena 18+. Nah kan jadi sayang kan, yang punya game juga merasa kayak, ya elah gitu. Gue ngerasain sih kekecewaannya. Bayangin men, dia bisa buat game, dia menang award, dia struggle untuk menciptakan sistem ini, dan tiba-tiba mesti dikasih tetot game 18+. Tadi juga disinggung kan tentang bagaimana kombinasi-kombinasi itu akan mengajarkan anak kecil untuk berjudi. Men, lu dapat joker perkoro dipakai di mana? Di Las Vegas gitu kan. Lu tau gak? Las Vegas nih menangin gue dapat joker perkoro nih. Gue dapat King Baron nih, kartu gue king semua nih. Harusnya menang dong gue nih. Digebukin lu di Las Vegas kan. Dia bawa king yang dicap sendiri di rumah terus main ke Las Vegas gitu kan. Bang, triple. Apa nggak digampar-gamparin sama satpam ya? Sebenarnya udah game yang berbeda sih menurut gue, ngerti gak sih lu? Nggak bisa gitu. Bahkan kalau kalian nggak tahu ya, Las Vegas itu pengen beli sistem Balatro ini untuk ditaruh di mesin-mesin judi Las Vegas, dan yang buat game bilang nggak, kita nggak mau ada. Ini bukan game judi, man. Man, it's so chat, it's so Sigma. Why malah di 18+ dan why dikategorikan sebagai yang mirip dengan gambling? No. Bagaimana dengan judi-judi asli? No. Tapi sekali lagi, gue bukan orang yang tadi terlalu berpikir panjang untuk membahas hal ini. Gue cuman menyampaikan kekecewaan gue pas gue tahu game yang Balatro gila ini sudah sampai di tahap, ya di tahun lalu ternyata ya, sebelum tahun baru sudah dikategorikan sebagai 18+. Sayang banget. Tapi kritik gue, koreksi gue, dan ya coba ungkapkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan Balatro gila, dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Game Breng untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, Balatro gila. Ayo kita main Balatro. Mana Balatro?